yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Wah, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Oke, kalau kalian sudah siap. Nah, sebelumnya Ibu akan merecall materi yang telah kita pelajari, yaitu mengenai campuran. Masih ingat gak apa itu campuran? Ingat, Bu. Ya, coba kalau kalian tahu campuran itu apa sih? Saya, Bu. Ya, Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang tidak bersatu secara kimiawi, Bu. oke, tepat sekali. Coba, kalau campuran itu kan dia memiliki sifat kan ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Saya tahu, Bu. Ya, siapa? Oke, coba Felda, campuran itu memiliki sifat apa saja? Homogen dan heterogen, Bu. Ya, homogen dan heterogen. Lalu apa sih homogen itu? Saya tahu, Bu. Oke ya, Gina silakan. Campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih dalam fasa yang sama. Oke, ya homogen. Nah, lalu kalau heterogen itu apa sih? Saya, Bu. Saya lagi. Ya, silakan. Campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang memiliki fasanya yang berbeda, Bu. Iya, betul sekali. Nah, coba sekarang perhatikan video yang akan Ibu putar di depan ya. Coba amati dengan seksama dan teliti ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya, coba perhatikan baik-baik ya. Wah, coba perhatikan baik-baik. Ya. Ya, ini dimasukkan ke dalam gelas beker berisi air, lalu diaduk, lalu apa yang terjadi? Amati dengan baik, lihat seksama ya. Oke, lihat. Ini tabung sebelah kiri dan ini tabung sebelah kanan ya. Gelas beker sebelah kanan dan gelas beker sebelah kiri. Nah, oke. Apa yang dapat kalian lihat? Dan terlarutnya sama-sama serbuk, Bu, terus sama-sama berwarna putih. Larutnya air tidak berwarna. Ketika dilarutkan yang sebelah kanan, zat larutnya hilang dan yang sebelah kiri campurannya menjadi putih, Bu. Oh iya. Bu, berarti yang kanan merupakan campuran homogen karena dalam fasa yang sama tidak dapat dibedakan, dan yang sebelah kiri merupakan campuran heterogen karena dua fasa terjadi perubahan warna dan terdapat serbuk yang mengendap. Oke. Bu, bagaimana kita dapat membedakan campuran-campuran tersebut selain dari perubahan warna dan fasanya? Apakah semuanya campuran heterogen selalu dalam dua fasa dan terdapat endapan ya, Bu? Wah, kalian sangat teliti ya, dan pertanyaan yang bagus Dini. Nah, untuk mengetahuinya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melakukan demonstrasi. Nah, mari kita melakukan demonstrasi. Nah, adapun alat yang digunakan ialah, sebutkan bareng-bareng ya. Gelas beker. Batang Batang pengaduk, Bu. corong, Corong. Air kertas saring, botol semprot. Nah, kalian tepat sekali. Nah, adapun bahan yang kita gunakan untuk demonstrasi kali ini adalah Garam, susu, susu, tepung, air. Ya, kalian pintar sekali. Nah, coba sekarang lihat ke depan, lihat di slide dan lihat ke depan. Ya, coba perhatikan. Di sini Ibu punya garam, susu, dan tepung. Nah, apa persamaan dari ketiganya? Bentuknya serbuk atau butiran, Bu. Ya, bentuknya serbuk dan Warnanya putih. warnanya putih. Nah, mari kita menuju langkah kerja yang pertama. Nah, di mana zat terlarut itu akan kita larutkan ke dalam air, lalu akan kita aduk. Ya. Nah, yang pertama adalah garam. Garam kita larutkan ke dalam
dalam air. Dilihat ya, nanti apa yang terjadi. Nah, ini untuk campuran garam dan air. Nah, setelah itu yang kedua adalah kita larutkan susu ke dalam air. Amati ya, apa perbedaannya sebelum dicampurkan dan setelah dicampurkan ya. Baik, Bu. Nah, yang terakhir adalah tepung. Kita larutkan ke dalam air. Nah, sudah. Sudah ya. Coba kalian amati. Oke. Nah, di situ kita catat hasil pengamatan kita ke dalam tabel pengamatan. Tadi kita sudah punya campuran dari air dan garam, campuran air dan susu, campuran air dan tepung. Nah, lalu kalian amati ya, tadi warna pelarut air sebelum dicampurkan warnanya apa? Tidak berwarna, Bu. Tidak berwarna. Nah, kita lihat bagaimana perubahan warnanya. Coba dilihat dari campuran air dan garam. Setelah pencampuran dia warnanya apa? Tidak berwarna, Bu. Dia ternyata tetap tidak berwarna. Lalu yang kedua, campuran air dan susu. Bagaimana setelah pencampuran? Putih, Bu. Ya, dia ternyata berubah warna menjadi putih. Lalu bagaimana dengan campuran air dan tepung setelah pencampuran? Putih, Bu. Ternyata dia juga putih ya. Nah, untuk itu kita keep dulu ya. Kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah kerja yang kedua. Nah, langkah kerja yang kedua, di mana kita lakukan perlakuan terhadap ketiga campuran tersebut dengan mendiamkannya kurang lebih 30 menit. 30 menit lama kan ya? Nah, makanya sebelum pembelajaran ini, Ibu sudah mendiamkan ketiga campuran tersebut. Nah, ini ada di depan ya. Nih, ini garam, ini susu, dan ini tepung. Coba kalian amati apa perbedaan antara ketika dicampurkan dan sudah didiamkan. Ya, habis itu kita masukkan hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan. Tadi kita sudah dapat data ini, sekarang kita menuju langkah kerja yang kedua. Kita lihat dari perlakuannya itu dengan didiamkan kurang lebih 30 menit. Coba lihat larutan garam. Yang ini baru tadi Ibu campurkan dan ini yang sudah didiamkan selama 30 menit. Apa perbedaannya? Tetap, Bu. Tidak ada endapan atau tidak memisah. Oh iya, tetap ya, dia tidak ada endapan ataupun dia tidak memisah. Nah, lalu bagaimana dengan campuran susu? Setelah tadi Ibu masukkan dan Ibu aduk, terus Ibu diamkan selama 30 menit. Tetap juga, Bu, tidak ada ya. endapan. Dia tidak ada endapan, dia tidak memisah. Lalu bagaimana dengan campuran tepung yang tadi Ibu sudah campurkan dan aduk dan yang didiamkan kurang lebih selama 30 menit? Memisah, Bu, ada endapan. Bisa ya, kelihatan ya ada endapannya di bawah. Iya. Oke, berarti dia memisah. Nah, ini sudah langkah yang kedua ya. Kita keep dulu. Kita masuk ke langkah kerja yang ketiga. Langkah kerja yang ketiga. Nah, gimana? Dari ketiga campuran tersebut kita saring. Ya, mulai kita saring ya. Pertama kita saring larutan garam ke dalam elmer ini. Perhatikan dengan baik ya. Nah, lihat ya. Ini untuk garam. Lalu ini campuran susu dan air. Nah, lalu yang selanjutnya adalah campuran tepung dan air.
Dan ini warna sesudahnya. Coba kalian lihat. Sama, Bu. Sama ya. Sama, Bu. Kalau kita lihat kertas saringnya tidak ada endapan ya. Iya. Tidak ada endapannya. Oh, berarti artinya campuran air dan garam Tidak dapat disaring. ya itu tidak dapat disaring. Lalu bagaimana dengan campuran air dan susu? Coba lihat, ini warna awal ya, warna ketika dicampur sebelum disaring. Nah, ini ketika sudah disaring, coba dilihat warnanya. Sama putih. Sama ya, putih. Kalau kita lihat kertas saringnya, adakah endapannya? Tidak ada. Tidak ada. Bu. Oh, berarti campuran air dan susu ketika bisa disaring atau tidak? Tidak dapat disaring, Ada yang Bu. disaring. Nah, kita masuk yang terakhir yaitu campuran air dan tepung. Lihat, ini yang sebelumnya sebelum disaring, yang ini ketika disaring. Perbedaannya apa? Yang belum disaring putih itu yang masih saringannya bening lagi. Nah, ternyata bening ya. Terus kalau kita lihat kertas saringnya, ada endapan atau tidak? Oh, ternyata ada. Berarti campuran air dan tepung bisa disaring atau tidak? Bisa disaring. Bisa, Bu. Oh, ternyata bisa disaring. Nah, setelah kita melakukan demonstrasi ini, ya, data yang sudah kita dapatkan, mari kita analisis. Nah, ini data yang tadi kita dapat ya, hasil pengamatan kita dari demonstrasi. Coba kita analisis satu persatu. Oke, coba lihat yang pertama tadi perlakuannya adalah mencampurkan zat terlarut ke dalam air. Lalu ternyata ada yang terjadi perubahan warna dan tidak ada yang terjadi perubahan warna. Oke, kita lihat campuran air dan garam. Tadi warna pelarut air Tidak berwarna. Tidak berwarna. ternyata ketika dicampurkan dia Tidak berwarna juga. Nah, kita lihat dari fasanya. Berarti kalau dia tak berwarna, berarti campuran air dan garam memiliki fasa Satu fasa. fasa. Ya, satu fasa. Lalu untuk campuran air dan susu, warna pelarut air sebelum dicampurkan tidak berwarna kan? Ya. Lalu ternyata dicampurkan warnanya jadi putih. Berarti campuran air dan susu memiliki berapa fasa? 2 fasa. Iya, 2 fasa. Begitu pula dengan campuran air dan tepung ya. Dia juga sama kan dengan campuran air dan susu. Dia juga memiliki 2 fasa. Nah, lalu kita sudah menganalisis warnanya, fasanya. Kita merecall materi yang sebelumnya tadi. Oke, kita lihat bagaimana sifat dari campuran. Oke, tadi untuk campuran air dan garam. Ternyata dia mempunyai satu fasa. Kalau dia mempunyai satu fasa, berarti campuran ini bersifat Homogen. Homogen. betul sekali, homogen. Lalu campuran air dan susu sifatnya apa? Kalau dia memiliki 2 fasa. Heterogen. Nah, tepat sekali. Nah, campuran air dan tepung? Heterogen juga, Bu. Ya, benar sekali. Nah, ini hasil dari pengamatan pertama kita ya. Lalu kita yang kedua yaitu perlakuan. Tadi didiamkan kurang lebih selama 30 menit. Ternyata ada yang memisah, ada yang tidak memisah, ada yang mengendap, ada yang tidak mengendap. Oke, kita lihat dari bagaimana kestabilannya. Oke, untuk campuran air dan garam, ternyata ketika didiamkan dia tidak memisah. Terus ketika pertama kita campurkan, kita aduk, dia tak berwarna. Terus ketika kita diamkan dia tidak memisah, dia tetap. Berarti dia kestabilannya seperti apa? Stabil. Ya, berarti dia stabil ya, karena dia tetap tidak ada perubahan apapun. Lalu untuk campuran air dan susu, kita lihat tadi dia terjadi perubahan warna. Namun ketika kita diamkan dia juga tidak memisah. Ketika kita aduk juga tetap saja warnanya putih. Berarti kestabilannya Stabil. Ya, dia stabil. Nah, untuk campuran air dan tepung, ketika kita campurkan dia berwarna putih. Ketika kita aduk dia juga berwarna putih. Namun ketika kita diamkan ternyata dia ada yang mengendap, dia memisah. Berarti kestabilannya bagaimana? Tidak stabil, Bu. Nah, dia tidak stabil karena dia mengendap, dia mudah sekali mengendap. Nah, ini adalah hasil analisis kita dari pengamatan langkah kerja yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu penyaringan.
diameter pori-pori kertas saring yang digunakan adalah 1 mm. Lalu tadi ketika kita melakukan percobaan yang ketiga, yaitu penyaringan, kita melihat dari ukuran partikelnya. Nah, kita lihat campuran air dan garam ternyata tidak dapat disaring. Oh, berarti ukuran partikelnya berapa? Kurang dari 1 mm. Kurang dari 1 mm. Berarti lebih kecil ya. Lalu campuran air dan susu ternyata juga tadi tidak dapat disaring. Berarti ukuran partikelnya berapa? Kurang dari 1. Ya, kurang dari 1 mm. Dan ternyata pada campuran air dan tepung dia bisa disaring. Tadi ada endapannya kan? Berarti ukuran partikel dari campuran air dan tepung berapa? Lebih dari dari 1. Nah, lebih dari 1 mm. Nah, kita telah menyelesaikan analisis dari hasil pengamatan demonstrasi kita ya. Nah, coba perhatikan dengan baik dan sesama. Lihat campuran air dan garam, lihat campuran air dan susu, lihat campuran air dan tepung, lihat ciri-cirinya. Mereka memiliki persamaan dan perbedaan yang khas kan? Coba lihat ya. Dia di sini dia sama, tapi di sini dia beda. Tapi dia di sini beda, tapi dia di sini sama, ya kan? Nah, kalau dalam kimia, jika suatu campuran memiliki ciri-ciri dia tidak, ketika dicampurkan dia tidak berwarna sehingga dia memiliki satu fasa dan bersifat homogen, lalu ketika didiamkan dia stabil, dan ketika disaring dia tidak dapat disaring karena partikelnya kurang dari 1 mm. Nah, larutan ini dinamakan atau disebut juga dengan larutan. Lalu pada campuran air dan susu ya, dalam kimia jika suatu campuran ketika dicampurkan ya, ketika dilarutkan ternyata dia memiliki 2 fasa dan dia bersifat heterogen, lalu ketika didiamkan dia stabil dan dia tidak dapat disaring karena partikelnya kurang dari 1 mm, berarti larutan ini dalam kimia disebut dengan koloid. Nah, lalu campuran yang ketiga. Campuran yang ketiga dalam kimia, jika suatu campuran memiliki 2 fasa dan bersifat heterogen, lalu ketika dilakukan pendiaman, dia kestabilannya itu ternyata dia tidak stabil karena dia mudah mengendap, dan ternyata dia bisa disaring karena partikelnya lebih besar dari 1 mm. Nah, dalam kimia, suatu campuran yang memiliki ciri-ciri tersebut dinamakan dengan suspensi. Nah, dari sini coba. Nah, dari sini apakah kalian sudah mulai mengerti? Iya, Bu. Nah, berarti susu itu merupakan contoh dari apa? Koloid. Ya. Lalu kalau tepung dia merupakan contoh dari apa? Suspensi. Ya. Begitupun juga garam ya. Garam merupakan contoh dari larutan. Nah, coba kalau kalian melihat tabel pengamatan ini, siapa yang berani menyebutkan ciri-ciri dari larutan? Saya, Bu. Oke ya, silahkan. Larutan itu satu fasa. Dia Ya. bersifat homogen. Ketika disaring tidak dapat disaring, terus dia bersifat stabil. Ya, benar sekali murid. Terima kasih. Lalu kalau koloid ciri-cirinya bagaimana? Bu. Ya, silahkan. Kalau apa sih, koloid itu 2 fasa, terus sifatnya heterogen, dia tidak dapat disaring dan dia bersifat stabil, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih ya, Gus. Sama, Ibu. Lalu bagaimana dengan suspensi? Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, silakan Anggi. Suspensi itu 2 fasa, heterogen, bisa disaring, dan dia tidak stabil atau dia itu mudah mengendap. Ya, benar sekali. Bu, berarti Oh, iya? contoh dari campuran heterogen yaitu koloid dan suspensi ya? Keduanya termasuk campuran heterogen tetapi memiliki ciri yang berbeda ya, Bu? Ya, seperti tadi tabel pengamatan yang kita lihat, ya koloid dan suspensi merupakan salah satu contoh dan salah 2 contoh dari campuran heterogen. Mereka memiliki persamaan yang khas dan perbedaan yang khas kan? Nah, tadi kita melihat bahwa contoh dari koloid adalah susu. Kalian pernah nggak membuat susu? Pasti pernah dong. Gimana sih cara buatnya? Saya, Bu. Oke ya, Kalau saya silakan. biasanya minum susu
diperas langsung dari sapi. Nah, karena melalui proses tahap demi tahap, maka susu cair tersebut diubah menjadi susu bubuk yang lebih praktis. Bu, Ya, bagaimana prosesnya, Bu? nah bagaimana prosesnya dan bagaimana cara membuat koloid itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, ya jadi kita simpan dulu ya pertanyaannya. Nah, kalian silahkan mencari dan membaca materi-materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan berhubung karena jam pelajarannya sudah selesai, maka harus kita akhiri deh pertemuan hari ini. Nah, semoga pertemuan hari ini kita mendapatkan ilmu ya. Amin. Nah, karena tadi kita sudah berdoa, maka kita akhiri supaya lebih afdol, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.